Halo Sobat IT di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Pak Kompi pada hari Rabu. Nah, kita janjian ketemu setiap Rabu dan Jumat. Ini tak terasa sekarang sudah masuk ke pertemuan keempat seri 30 menit belajar mesin learning. Pak Kompi berharap Sobat IT tetap sehat dan bahagia dimanapun berada. Nah, untuk materi pada pertemuan keempat ini, kita akan bicara tentang machine learning untuk masalah clustering. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita belajar machine learning untuk prediksi dan klasifikasi, maka pada sesi ini kita akan belajar tentang clustering. Nah, studi kasusnya nanti kita ambil salah satu algoritma dari clustering, yaitu algoritma K-means. Oke, jangan lupa untuk stay belajar di rumah, tetap semangat, pakai masker kalau pergi, dan jaga jarak, social distancing tetap dikedepankan, agar kita semua terhindar dari mara bahaya. Oke guys, mari kita simak materi pembelajaran pada sesi kali ini. Nah, sedikit mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa metode pembelajaran di dalam machine learning itu ada banyak sebenarnya. Ada supervised learning, ada semi-supervised learning, ada unsupervised learning, dan reinforcement learning. Tapi memang yang paling mendasar dari 4 metode utama tersebut adalah dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Sehingga pembelajaran kita kali ini berfokus pada dua teknik pembelajaran tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang supervised learning, yaitu tentang regresi dan klasifikasi. Nah, regresi ada banyak metode, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi logistik. Nah, kita sudah pelajari regresi linear sederhana pada pertemuan pertama. Nanti semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa lihat metode regresi yang lain. Nah, klasifikasi minggu lalu sudah kita pelajari KNN. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu metode unsupervised learning, yaitu clustering. Nah, metode clustering sendiri sebenarnya ada banyak. Ada K-mean, ada DBScan, PCA, Spatial Temporal DBScan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita pelajari metode yang paling sering dipakai atau paling umum dipakai dan yang paling mudah dipakai, yaitu K-means. Sobat IT, kita akan lihat apa sih perbedaan klasifikasi dan clustering. Nah, perbedaan pertama adalah dataset yang digunakan, pasti. Kalau klasifikasi, dataset yang digunakan adalah data yang harus memiliki label atau menampilkan kelas atau target atribut. Sehingga dataset itu nanti bisa digunakan untuk proses training, gitu kan? Nah, tetapi kalau clustering, dataset yang digunakan adalah dataset yang tidak memiliki label atau tidak memiliki kelas atau target atribut. Contohnya adalah seperti ini. Dataset yang digunakan oleh klasifikasi harus ada kelas, harus ada labelnya. Pada kolom kelas ini menunjukkan bahwa dia memberikan label dari setiap atribut-atribut yang ada sebelumnya. Nah, tapi kalau dataset clustering, nah, kita lihat tidak ada kelasnya, tidak ada labelnya, ya hanya sekedar data dan atribut-atribut saja. Nah, tetapi tidak ada label yang bisa digunakan untuk proses training, gitu. Itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua, jelas bahwa klasifikasi masuk dalam proses pembelajaran secara supervised. Jadi karena ada data yang berlabel, maka data itu bisa digunakan untuk proses training yang diawasi atau supervised. Sedangkan clustering adalah termasuk dalam kategori proses pembelajaran unsupervised. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam proses klasifikasi terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan berdasarkan
kelas tadi, berdasarkan label-label tadi, berdasarkan target atribut tadi. Nah, kemudian dilakukan training pada sistem dengan data yang sudah diberikan label tersebut, sehingga kita tahu ke dalam kelompok manakah data tersebut akan dikelompokkan. Kemudian sistem akan mengklasifikasi data tersebut. Nah, kemudian sistem akan mengklasifikasikan data-data yang baru ke dalam kelompok yang ada tersebut. Tidak ada pertambahan kelompok di dalam klasifikasi. Sementara di dalam metode clustering dipakai ketika tidak diketahui bagaimana data harus dikelompokkan. Jumlah kelompok diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Nah, pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan kemiripan data dan outputnya adalah data-data yang sudah dikelompokkan. Kira-kira semacam itu perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Oke, clustering bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical clustering itu data dikelompokkan melalui sebuah bagan atau hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya. Nah, sedangkan non-hierarchical clustering itu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa ada struktur hierarki antara satu dengan yang lain. Setiap cluster memiliki titik pusat atau yang disebut centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Itu dua tipe clustering ya. Nah, kalau kita lihat model hierarchical clustering seperti ini, ada tradisional hierarchical clustering dan non-tradisional hierarchical clustering. Nah, kemudian bagaimana melakukan hierarchical clustering adalah dengan identifikasi item jarak terdekat, lalu menggabungkan item itu ke dalam satu cluster, menghitung jarak antar cluster dan mengulangi sampai semua data terhubung. Algoritma yang menggunakan hierarchical clustering juga ada cukup banyak, misalnya single linkage, complete linkage, average group linkage, dan beberapa algoritma yang lain. Nah, lalu apa bedanya dengan non-hierarchical clustering? Nah, kita lihat, ini adalah salah satu contoh non-hierarchical clustering, yaitu partitional clustering ya. Jadi data tidak dikelompokkan berdasarkan hierarki, tapi data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster. Nah, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Secara umum, metode ini bertujuan untuk meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Algoritma yang menggunakan non-hierarchical clustering ini juga cukup banyak. Misalnya K-mean, fuzzy K-mean, mixture model, dan sebagainya. Oke, nah kita akan melihat salah satu contoh metode clustering, yaitu algoritma K-means. Nah, apa itu algoritma K-means? Nah, algoritma K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical yang tadi sudah kita lihat ya, partitional clustering, yang bertujuan mengelompokkan N data ke dalam K kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Nah, kenapa dikatakan K-mean? Karena K itu adalah jumlah cluster, sedangkan means adalah rata-rata tiap cluster atau yang biasa disebut centroid. Nah, langkah-langkah K-means adalah menentukan jumlah cluster, kemudian mengalokasikan data secara random ke cluster yang ada sesuai jarak terdekat, lalu menghitung rata-rata setiap cluster dari data yang tergabung di dalamnya, kemudian centroidnya digeser ke rata-rata yang baru tersebut. Langkah keempat adalah mengalokasikan kembali semua jarak ke cluster yang baru sesuai jarak terdekat, dan langkah terakhir mengulangi langkah nomor 3 sampai tidak ada perubahan. Oke, sebagai contoh kita menentukan
K sama dengan 2 pada sejumlah data yang ada. Langkah berikutnya adalah kita menentukan sentroid, 2 buah titik pusat dari data tersebut secara acak. Nah, setelah ditentukan 2 buah sentroid, maka ditandai setiap objek masuk di klaster yang mana, mengikuti sentroid yang mana. Langkah berikutnya, update means dari setiap klaster, dan ditandai kembali rata-rata dari setiap klaster menjadi sentroid yang baru. Nah, kemudian kita update lagi klasternya mengikuti sentroid yang baru tersebut. Nah, seperti itu, lakukan terus-menerus sampai tidak terjadi perubahan. Nah, itu adalah algoritma K-means. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam algoritma K-means, data dimulai dengan kelompok pertama sentroid yang dipilih secara acak, yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap klaster. Kemudian proses perhitungan berulang dilakukan untuk mengoptimasi posisi sentroid. Nah, proses akan berhenti ketika sentroid telah stabil, yaitu tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena pengelompokan sudah berhasil, atau juga karena ketika jumlah iterasi yang ditentukan sudah tercapai. Oke. Nah, kemudian untuk penghitungan jarak antar sentroid dengan data bisa digunakan metode-metode penghitungan jarak seperti Euclidean, Manhattan, atau Minkowski. Itu untuk menghitung jarak antara sentroid dengan data-data di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah kita bahas, maka ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari K-means. Kelebihannya tentu K-means mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini juga relatif cepat. Kemudian mudah diadaptasi dan metode ini memang sudah umum digunakan. Tetapi K-means juga memiliki kelemahan-kelemahan di mana K buah titik yang diinisialisasi secara random itu jika inisialisasinya kurang baik, maka pengelompokan akan menjadi kurang optimal. Dan yang kedua, ada masalah yang disebut dengan nama curse of dimensionality. Itu akan terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Maka proses di dalam K-means akan menjadi lebih sulit. Kalau data berdimensi 2, nah tentu akan cukup mudah. Tapi coba kalau data yang memiliki 20 dimensi misalnya, pasti implementasi algoritmanya akan menjadi lebih sulit. Kemudian kelemahan yang terakhir, cukup sulit untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik jika terdapat banyak sekali data. Nah itu, jadi kalau jumlah data banyak sekali akan terjadi kesulitan-kesulitan semacam itu. Nah, baik, tentu saja kita nggak hanya ngomong teori saja, tetapi kita akan coba studi kasus algoritma K-means ini menggunakan bahasa pemrograman Python, dan kita akan gunakan kolaboratori untuk latihan ini. Mari kita coba. Baik, kita akan masuk ke studi kasus algoritma K-means sekarang. Contoh penerapannya seperti apa algoritma K-means ini? Nah, di samping kiri sudah tersedia tabel data konsumen dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan ingin melakukan penelitian terhadap data-data konsumen tersebut, yaitu akan melakukan pengelompokan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kriteria besaran gaji dan pengeluaran per bulan dari setiap konsumen. Nah,
Jadi studi kasus ini akan melakukan segmentasi data dari konsumen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga nanti akan terbentuk kelompok yang memiliki tingkat kemiripan maksimum. Nah, tujuannya agar perusahaan dapat memetakan jenis produk yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang sudah disegmentasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lakukan studi kasus dengan pemrograman Python dan tools yang kita gunakan adalah Google Colab ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Mari kita coba menjalankan Google Colab. Oke, kita akan coba studi kasus mengolah data-data konsumen yang terdiri dari data gaji per bulan dan data pengeluaran per bulan. Nanti akan kita lakukan segmentasi terhadap konsumen tersebut. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan datanya dulu. Ada data yang berupa CSV semacam ini. Nah, kalau sudah, data CSV tersebut harus kita masukkan ke Google Drive. Nah, ini saya masukkan ke Google Drive, masuk di folder Colab Notebook. Nah, saya masukkan data konsumen CSV. Ini sudah ada di sini, data konsumen CSV-nya. Nah, kemudian kita aktifkan Google Colab. Nah, saya sudah membuat satu file untuk latihan kita. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, kalau sudah kita aktifkan Google Colab, maka kita bisa mulai mengetikkan kode-kode program sesuai dengan tujuan kita. Oke, langkah pertama kita koneksikan dulu Colab kita dengan Google Drive. Jadi kita lakukan coding seperti ini. From google.colab import drive. Drive mount content drive. Ini artinya kita mengkoneksikan Colab dengan Google Drive kita. Kalau ini kita jalankan, nanti Anda akan diminta login ya ke akun Google Anda. Nah, misalnya saya login ke sekolah IT. Kemudian kita kopikan kemudian kita masukkan ke authorization code-nya, kita enter. Oke, kita sudah terkoneksi ke Google Drive. Kemudian yang kedua, kita cek isi Google Drive dengan perintah semacam ini. Nah, ini hanya sekedar untuk mengecek saja ya. Nah, sudah terlihat bahwa di dalam Google Drive ada nih salah satunya konsumen CSV yang akan kita coba menggunakan metode Kemin. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengimport library yang kita butuhkan. Nah, di sini ada library Matplotlib, kemudian NumPy, Pandas, dan sklearn. Nah, Matplotlib ini biasa kita gunakan untuk membuat grafik plot. Kemudian NumPy untuk kebutuhan saintifik. Kemudian Pandas untuk memanipulasi data, seperti membuat tabel, mengubah dimensi, dan sebagainya. Lalu sklearn ini digunakan untuk metode dan algoritma yang akan kita pakai dalam machine learning. Nah, nanti kita akan gunakan K-means yang ada di dalam library sklearn ini. Oke, setelah kita import, kita jalankan. Oke, tidak ada error, berarti berjalan. Langkah ketiga adalah kita menyiapkan dataset. Kita siapkan dataset semacam ini. Nah, jangan lupa kita memanggil datasetnya dengan cara seperti ini. Dataset sama dengan pd read csv, nama foldernya disebutkan. Drive, My Drive, Colab Notebook, Konsumen CSV. Karena ini adalah
folder yang ada di dalam Google Drive kita. Dan nama filenya tadi adalah konsumen CSV ya. Kita sebutkan seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat headernya dengan dataset key. Kita lihat, kita jalankan. Nah, sudah terpanggil. Dataset kita sudah dipanggil dan di sana ada dua key, yaitu gaji dan pengeluaran, seperti yang dataset yang memang sudah kita siapkan. Oke, langkah berikutnya kita akan coba menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut dengan perintah seperti ini. Kita bisa running saja. Nah, tampil dataset yang sudah kita siapkan. Nah, hanya tampil 5 baris pertama saja. Nah, langkah berikutnya kita lakukan konversi data ke array, karena untuk bisa dilakukan pengolahan menggunakan kmin harus kita konversi datanya ke dalam array terlebih dahulu. Dengan perintah seperti ini kita bisa coba jalankan. Nah, ini adalah tampilan data-data kita yang sudah kita format ke dalam bentuk array dataset. Oke, langkah berikutnya kita akan coba menampilkan data dalam bentuk scatter plot dari data-data yang sudah ada. Ini perintahnya. Nah, kita tampilkan dia dalam bentuk scatter plot, tapi ini hanya sekedar menampilkan saja ya, belum kita olah. Nah, ini adalah scatter plotnya, data yang sudah kita buat. Kolom X menunjukkan gaji dan kolom Y adalah pengeluaran. Grafik konsumen. Nah, sekarang langkah berikutnya akan kita gunakan library kmin untuk melakukan clustering. Tahap pertama kita aktifkan dulu kmin dengan jumlah K sama dengan 2. Jadi kita akan membuat kmin dengan cluster sama dengan 2. Kita jalankan. Nah, ini artinya kmin sudah kita aktifkan dan sudah siap untuk digunakan. Nah, langkah berikutnya kita bisa menampilkan nilai centroid yang di-generate oleh algoritma kmin ya, di langkah berikutnya ini. Nah, kita bisa jalankan. Nah, kita lihat ada 2 titik centroid dari proses kmin yang dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan label data point yang menunjukkan hasil clusteringnya. Nah, kita lihat seperti ini. Berarti ini ada data pertama sampai data kesekian masuk di dalam cluster 1, sedangkan data berikutnya masuk di dalam cluster 0. Kurang lebih semacam itu. Nah, langkah terakhir adalah kita akan coba untuk menampilkan output. Nah, memvisualisasikan bagaimana data yang telah di cluster dengan menggunakan plot. Kita coba jalankan. Nah, grafik sudah menunjukkan sudah terjadi 2 cluster dari data konsumen yang kita miliki, yaitu cluster yang berwarna merah dan cluster yang berwarna biru. Nah, kalau kita lihat sudah membentuk 2 buah cluster semacam itu. Nah, berikutnya kita juga bisa menampilkan centroidnya dengan cara seperti ini. Kita bisa jalankan. Oke, kita sudah menghasilkan satu grafik. Ada cluster merah dan cluster biru, dan titik centroidnya adalah yang berwarna hitam. Nah, semacam ini. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil melakukan clustering terhadap data-data konsumen yang kita miliki. Oke, demikianlah sesi kali ini pembahasan tentang metode clustering menggunakan k-means.
Nah, kalau Anda menginginkan source code yang sudah saya buat, Anda bisa email ke sekolahitsalatiga@gmail.com. Nanti saya akan membalas email Anda dengan mengirimkan kode program yang Anda inginkan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sampai ketemu pada sesi-sesi mendatang. Salam IT untuk Indonesia Maju.